Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Marilah teman-teman di pagi yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Lebih Baik Mati bagian 15, Kisah Jerome. Kemarin kita sudah membahas kisah John Huss, dan hari ini kita akan membahas kisah Jerome. Sebenarnya John Huss dan Jerome ini adalah sahabat di dalam membagikan kebenaran. Awal kedekatan hubungan mereka adalah saat Jerome membawa tulisan-tulisan Wycliffe pada waktu ia kembali dari Inggris. Dan hubungan ini makin erat setelah peristiwa kegemparan di Praha yang pertama mulai reda. Mereka berdua, yaitu Huss dan Jerome, bersatu dalam hidup maupun mati di dalam pekerjaan reformasi ini. Lalu bagaimana kisah Jerome bisa tertangkap? Jerome menyatakan akan datang menolong Huss jika Huss harus menghadapi bahaya. Setelah ia mendengar penahanan Huss, ia segera menyiapkan diri memenuhi janjinya. Tanpa surat jaminan keamanan, ia berangkat ke Constance dengan seorang teman. Setelah tiba di Constance, ia merasa pasti bahwa ia hanya membuka dirinya kepada bahaya tanpa adanya kemungkinan bisa berbuat sesuatu untuk melepaskan Huss. Ia melarikan diri dari kota itu, tetapi tertangkap dalam perjalanan pulang. Ia dibawa kembali ke Constance dengan dirantai dan dengan pengawalan sepasukan tentara. Inilah penyebab mengapa Jerome bisa tertangkap. Pada penampilan pertama di konsili, dalam usahanya menjawab tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepadanya, telah disambut dengan teriakan, "Bakar dia! Bakar dia!" Ia dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah, dirantai dalam posisi yang menyebabkannya sangat menderita, dan diberi makan roti dan air saja. Setelah beberapa bulan kekejaman yang dilakukan kepada Jerome, ia menderita penyakit yang mengancam nyawanya. Kematian Huss tidak berakibat seperti yang diharapkan oleh pengikut-pengikut kepausan. Pelanggaran terhadap surat jaminan keamanan telah membangkitkan badai kemarahan. Dan sebagai cara yang lebih aman, konsili memutuskan untuk memaksa Jerome kalau mungkin untuk menarik mundur pernyataannya sebagai ganti membakarnya. Ia dibawa menghadap mahkamah dan memberikan pilihan untuk menarik kembali pernyataannya atau mati di tiang gantungan pembakaran. Setelah Jerome dilemahkan oleh penyakit, oleh karena penderitaan di rumah penjaranya dan siksaan kecemasan dan ketegangan, dipisahkan dari teman-temannya, dan terpukul oleh kematian Huss, maka keteguhan hati Jerome pun luluhlah sudah, dan ia setuju untuk menyerah kepada konsili. Ia berjanji kepada dirinya untuk mematuhi imam Katolik dan menerima tindakan konsili dalam melarang ajaran-ajaran Wycliffe dan Huss, kecuali kebenaran kudus yang mereka telah ajarkan. Dengan cara ini, Jerome berusaha untuk mendiamkan suara hati nuraninya dan melepaskan diri dari kebinasaannya. Akan tetapi, di dalam keterasingannya di penjara bawah tanah, ia melihat lebih jelas apa yang telah dilakukannya. Ia memikirkan keberanian dan kesetiaan Huss, bertolak belakang dengan penyangkalannya akan kebenaran itu. Ia memikirkan Tuhannya yang kepadanya ia telah berjanji untuk melayani, dan demi kepentingannya sendiri bersedia menanggung kematian di kayu salib. Sebelum menarik kembali pernyataannya, ia memperoleh penghiburan atas semua penderitaannya, dan kepastian memperoleh kasih Allah. Akhirnya, ia membuat keputusan. Ia tidak akan menyangkal Tuhannya hanya untuk kelepasan sementara dari penderitaan. Kemudian ia dibawa kembali menghadap konsili, tetapi ia telah menetapkan untuk berpegang pada imannya dan mengikuti jejak Huss ke pembakaran.
Ia membatalkan penarikan pernyataannya yang sebelumnya, dan sebagai orang yang sedang sekarat, dengan sungguh-sungguh ia memohon kesempatan untuk memberikan pembelaannya. Walaupun pada awalnya tidak disetujui, tetapi pada akhirnya permohonannya disetujui. Di hadapan para hakimnya, Jerome berlutut dan berdoa agar roh ilahi kiranya menguasai pikirannya dan kata-katanya, agar ia dapat berbicara yang tidak bertentangan dengan kebenaran atau yang tidak menghormati Tuhannya. Baginya, pada hari itu telah digenapi janji Allah kepada murid-murid yang pertama itu. Karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang kamu harus katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang berkata-kata di dalam kamu. Matius pasal 10 ayat 18-20. Kata-kata Jerome menimbulkan keheranan dan kekaguman juga kepada musuh-musuhnya. Karena sepanjang tahun ia telah dikurung di dalam penjara bawah tanah, ia tidak bisa membaca bahkan melihat. Ia menanggung penderitaan fisik yang berat dan kecemasan mental. Namun argumen-argumennya disampaikan dengan begitu jelas dan dengan kuasa seolah-olah ia tidak pernah mengalami gangguan kesempatan belajar. Ia menunjukkan kepada para pendengarnya barisan panjang orang-orang kudus yang telah dihukum oleh hakim-hakim yang tidak adil. Hampir di setiap generasi terdapat orang-orang yang sementara berusaha mengangkat orang-orang pada zamannya telah dipersalahkan dan dibuang, tetapi yang di kemudian hari ternyata berhak mendapat kehormatan. Kristus sendiri telah dihukum sebagai penjahat oleh pengadilan yang tidak adil. Sekarang Jerome berkata, "Saya sudah sedia untuk mati. Saya tidak akan mundur menghadapi siksaan yang telah disediakan bagiku oleh musuh-musuhku dan para saksi palsu. Pada suatu hari kelak, mereka akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan tipuan mereka di hadirat Allah yang Maha Agung, yang tak seorang pun bisa menipu." Dalam penyesalan dirinya sendiri karena menyangkal kebenaran, Jerome selanjutnya berkata, "Dari semua dosa yang saya lakukan sejak masa mudaku, tidak ada yang lebih berat membebani pikiranku dan yang menyebabkanku begitu sangat menyesal daripada yang kulakukan di tempat celaka ini. Pada waktu aku menyetujui keputusan yang tidak adil yang dijatuhkan kepada Wycliffe dan kepada martir kudus John Huss, tuanku dan temanku. Ya, saya mengakuinya dari dalam hatiku dan menyatakan dengan kengerian bahwa saya merasa malu dan takut pada waktu saya mempersalahkan ajaran-ajaran mereka oleh karena takut mati. Oleh sebab itu, saya memohon Allah Maha Kuasa mau mengampuni aku dari dosa-dosaku, terutama yang satu ini, yang paling mengerikan dari semua." Sambil menunjuk kepada hakimnya, ia berkata dengan tegas, "Kamu telah mempersalahkan Wycliffe dan John Huss bukan karena menggoncangkan doktrin gereja, tetapi hanya oleh karena mengutuk kejahatan yang dilakukan para imam, kesombongan dan keangkuhan mereka, dan semua kebusukan para pejabat tinggi gereja dan para imam. Hal-hal yang mereka sudah kuatkan, yang tidak dapat dibantah lagi. Saya juga berpikir dan mengatakan demikian seperti mereka." Kata-katanya disela. Para pejabat tinggi gereja gemetar dalam kemarahannya dan berteriak, "Bukti-bukti apa lagi yang diperlukan? Kita telah melihat dengan mata kepala kita sendiri seorang bidat yang keras kepala." Tanpa terpengaruh oleh keributan itu, Jerome menyerukan, "Apa?
Apakah kamu menyangka saya takut mati? Kamu telah mengurung saya di penjara bawah tanah yang mengerikan setahun penuh, yang lebih mengerikan dari kematian itu sendiri. Kamu telah memperlakukan saya lebih buruk dari orang-orang Turki, Yahudi, atau orang kafir. Dan dagingku sebenarnya telah membusuk dan terlepas dari tulang-tulangku selagi saya masih hidup. Namun begitu, saya tidak mengeluh, karena ratap tangis akan menyakitkan hati dan jiwa. Tetapi saya tak dapat mengutarakan keherananku atas kebiadaban besar seperti itu terhadap seorang Kristen. Sekali lagi topan amarah meledak, dan Jerome dilarikan ke penjara. Namun ada beberapa orang di dalam mahkamah yang sangat terkesan dengan kata-kata Jerome, dan yang ingin untuk menyelamatkan nyawanya. Ia dikunjungi oleh para pejabat tinggi gereja dan mendorongnya untuk menyerahkan dirinya kepada konsili. Hari depan yang paling gemilang telah ditawarkan kepadanya sebagai imbalannya jika ia meninggalkan perlawanannya kepada Roma. Tetapi seperti Tuhannya pada waktu ditawarkan kemuliaan dunia, Jerome tetap teguh menolak. "Buktikanlah kepadaku dari Alkitab bahwa saya ini salah," katanya, "dan saya akan meninggalkannya untuk selama-lamanya." "Alkitab," seru salah seorang yang mencobainya. "Apakah semuanya harus diadili oleh Alkitab? Siapa yang bisa mengertinya sampai gereja menafsirkannya? Apakah tradisi manusia lebih layak untuk dipercaya daripada Injil Juru Selamat kita?" Jawab Jerome. Paulus tidak menasihatkan orang-orang yang dikirimi surat untuk mendengarkan tradisi manusia. Tetapi katanya, "Selidikilah Alkitab." "Bidat," teriak seseorang. "Saya menyesal telah membujuk engkau begitu lama. Saya melihat bahwa engkau telah didorong oleh setan." Tidak lama kemudian, keputusan hukuman mati dijatuhkan kepadanya. Ia dituntun ke tempat yang sama di mana Has menyerahkan nyawanya. Sepanjang jalan, ia menyanyi. Wajahnya bercahaya penuh sukacita dan kedamaian. Pandangannya tertuju kepada Kristus, dan baginya kematian telah kehilangan kengeriannya. Pada waktu petugas yang hampir menyalakan onggokan kayu api berjalan di belakangnya, Jerome berkata, "Majulah dengan berani, taruhlah api itu di wajahku. Kalau saya takut, saya tidak akan berada di sini." Kata-katanya yang terakhir yang diucapkan sementara nyala api membesar di sekelilingnya adalah sebuah doa. "Tuhan yang Maha Kuasa," katanya, "kasihanilah saya dan ampunilah dosa-dosaku. Karena Engkau tahu, saya selalu mencintai kebenaran-Mu." Suaranya lenyap, namun bibirnya terlihat tetap bergerak-gerak di dalam doa. Setelah api membakar seluruh tubuhnya, Abu Martir itu bersama tanah tempatnya dikumpulkan, dan seperti abu jenazah Has dibuangkan ke sungai Rhine. Demikianlah binasa para pembawa terang Allah yang setia. Tetapi terang kebenaran yang disiarkan mereka, terang teladan kepahlawanan mereka, tidak bisa dipadamkan. Bagaikan manusia yang paling kuat berusaha menahan peredaran matahari agar matahari fajar tidak menyingsing. Tetapi bagaimanapun juga, fajar tetap terbit bagi dunia. Dari kisah Jerome ini, ada beberapa pelajaran yang kita bisa dapat, yaitu pertama, Jerome adalah orang yang menepati janjinya. Saat ia berjanji kepada Has, ia menepati janjinya, walaupun ia tahu ada bahaya yang akan diterimanya. Dan tabiat Jerome ini haruslah kita miliki, karena kita punya Tuhan yang juga selalu menepati janjinya. Pelajaran kedua, walaupun Jerome sempat menyerah kepada keadaan dan memilih menyangkal Tuhan,
tetapi pada akhirnya ia berbalik dan bahkan berani mati demi kebenaran. Jika hari ini iman kita sedang lemah atau turun, ingatlah untuk berdoa dan meminta pertolongan Tuhan agar iman kita bisa naik lagi dan menjadi kuat. Pelajaran ketiga, kebenaran itu berasal dari Tuhan dan dicatatkan di dalam Alkitab. Jadi, pelajari Alkitab Anda untuk mengetahui mana yang benar dan yang salah. Janganlah kita langsung percaya dengan apa yang dikatakan gereja atau pendeta kita. Mengapa? Karena bisa saja mereka salah. Tetapi biarlah kita uji segala sesuatu dengan firman Tuhan. Alkitab sendiri mencatatkan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi, jangan lupa untuk mempelajari Alkitab kita setiap hari, seperti halnya orang Berea yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-11. Dan pelajaran terakhir yang kita bisa ambil hari ini adalah walaupun Jerome sudah meninggal, begitu juga dengan Huss, tetapi teladan dari para martir ini tidak bisa dipadamkan. Malah kisah kehidupan mereka akan menjadi kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi krisis yang akan segera terjadi. Marilah saudara-saudara, kita sama-sama berdoa agar kita bisa menjadi John Huss dan Jerome modern saat ini, tentunya dengan bantuan Tuhan. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.